Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar 3 mata pelajaran, yaitu IPA membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, IPS mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang ketiga, kita akan belajar bahasa Indonesia, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sebelum kalian belajar lebih jauh, tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Pada kegiatan yang pertama ini, kita akan mengamati dua buah gambar. Gambar A dan gambar B. Amati baik-baik perbedaannya. Analisislah gambar tersebut dan jawablah pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Analisislah keempat pertanyaan tersebut dan jangan lupa jawablah di buku tulismu. Setelah itu, kirim ke kantong tugas yang telah disediakan gurumu. Bertambahnya jumlah penduduk di dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Maka kita harus menjaga kelestarian hutan tersebut. Ingat, jaga dan lestarikan hutan. Dalam kegiatan yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia, baca teks berikut dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab
menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Pemburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Ingat baik-baik teks berikut ini ya, dan nanti kerjakan tugas yang ada di bawahnya. Mari kita lanjut ke pembelajaran. Setelah membaca teks yang ada di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Jawablah di buku tulismu dan kirim ke kantong tugas. Tugas yang kedua adalah kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang, kamu akan mempraktekkan keterampilanmu dalam membuat kesimpulan. Bacalah kembali teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Buatlah kesimpulan setiap paragraf dari teks tersebut. Tuliskan pada kolom yang telah disediakan. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Tuliskan di buku tulismu dan kirim ke kantong tugas. Dalam kegiatan yang ketiga ini, mata pelajaran IPS, mari kita membaca dan simak baik-baik. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut baik-baik. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibanding dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Brunei Darussalam, Kepala Negara Sultan. Ibu kota Bandar Sri Begawan, bahasa Melayu dan Inggris, mata uang Brunei dolar, luas wilayah 5.765 km persegi, jumlah penduduk 422.675 jiwa. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Lagu nasional Allah Pemeliharakan Sultan. Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Kamboja. Kepala negara, raja, kepala pemerintahan, perdana menteri, ibu kota, Phnom Penh, bahasa nasional, Khmer, mata uang, real, luas wilayah 181.035 km persegi,
Jumlah penduduk 15.458.332 jiwa. Hari kemerdekaan 9 November 1953. Lagu nasional Noko Reh. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utara Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Indonesia. Kepala negara, presiden, ibu kota Jakarta, bahasa nasional Indonesia, mata uang rupiah, luas wilayah 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduk 253.609.643 jiwa. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budaya. Sekarang tugasmu adalah jawablah pernyataan berikut ini dengan menjawab benar atau salah. Nomor 1. Kawasan Asia Tenggara memiliki luas wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Yang kedua, negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang sama, yaitu republik. Yang ketiga, sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara dalam bidang pertanian. Yang keempat, Brunei berhasil memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Yang kelima, sistem pemerintahan Brunei berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang sultan. Yang keenam, sistem pemerintahan Kamboja adalah kerajaan dengan kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri. 7. Lambang bendera Kamboja diambil dari peninggalan Kekaisaran Khmer yaitu Candi Angkor. 8. Bentuk pemerintahan negara Indonesia yaitu republik. Kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden. Yang kesembilan, negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas 253.609.643 km persegi. Yang ke-10, nilai Pancasila merupakan landasan perilaku bangsa yang beragam etnis dan budaya di Indonesia. Silahkan 10 pertanyaan ini kamu tulis dan dijawab di buku tulismu, serta kirim ke kantong tugas IPS yang disediakan gurumu. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tema 1, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga kalian tetap semangat. Terima kasih. Dan kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah.